and spread. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aulia Mutiara Putri dengan NPM 18220029. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pariwisata, lalu pariwisata pada masa kemerdekaan, lalu pariwisata sebelum masa kemerdekaan, yaitu ada pada pariwisata pada zaman kerajaan, lalu ada pada pariwisata pada masa kolonial. Berbicara tentang pariwisata, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata-kata pariwisata. Nah, pariwisata pada masa itu tuh memiliki arti bahwa sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang ditentukan, dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya orang itu akan kembali lagi kepada tempat yang semula. Nah, itu berarti yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata gitu, teman-teman. Nah, kegiatan pariwisata itu bisa diartikan juga sebagai kegiatan liburan. Nah, berbicara tentang kegiatan liburan atau tamasya, itu memang sudah tidak asing lagi bagi kita di zaman sekarang ini. Terlebih lagi pada masa zaman sejarah dahulu, itu memang pariwisata atau kegiatan turisme atau kegiatan tamasya itu sudah dilakukan. Contohnya yang pertama ada pada zaman kemerdekaan di Indonesia, lalu yang kedua ada zaman kolonial, lalu kemudian pasca kemerdekaan. Berbicara tentang pada zaman kerajaan, tamasya itu sudah ada, teman-teman. Jadi dulu namanya itu memang bukan kegiatan jalan-jalan ya, tapi pada zaman dulu itu di sebuah kerajaan Majapahit, waktu itu ada namanya sebuah aliran sungai, maksudnya itu seperti kanal gitu, teman-teman. Itu yang dibuat oleh Raja Tarumanegara. Pada waktu itu kanal itu menjadi tempat destinasi orang lain untuk melakukan sebuah kegiatan berupa hanya sekedar memandi, atau hanya sekedar untuk melihat, atau hanya untuk meminta sesuatu, karena pada zaman dulu kita mengenal, kalau zaman kerajaan itu memang masih mengenal animisme dan dinamisme, dan ada beberapa kepercayaan tentang air yang bisa menyembuhkan atau air yang bisa mempercantik dan segala macam. Nah, kanal ini selain untuk digunakan untuk pariwisata juga, kanal ini gunanya itu biasanya untuk alat transportasi, teman-teman. Jadi namanya kalau zaman sekarang kanal atau yang bisa kita lihat itu seperti kali ya, teman-teman. Kanal atau kali atau yang bisa kita jumpai itu contohnya seperti aliran sungai yang dia tuh memiliki aliran yang jelas gitu. Nah, nama dari kolam air yang telah dibuat oleh Raja Tarumanegara ini adalah Segaran. Nah, nama Segaran ini memang sengaja dibuat itu karena memang Segaran itu berarti segar, lalu isinya air. Nah, gunanya selain untuk menyegarkan ataupun untuk tempat pariwisata dan segala macam untuk warga sekitar, Segaran ini sengaja dibentuk untuk mengantisipasi adanya kemarau yang terjadi pada masa itu. Jadi pada masa itu ketika kesusahan air, Raja Tarumanegara itu sudah mempersiapkan antisipasinya begitu. Yang keperluan lainnya itu selain untuk kegiatan tadi, itu juga biasa untuk menjamu tamu kerajaan dari luar negeri, atau tamu dari keraton, atau tamu dari tempat lain gitu. Jadi tempat ini sengaja dibentuk untuk menjamu tamu, untuk antisipasi pada saat kemarau. Nah, lalu memang dijadikan sebagai tempat pariwisata atau tempat wisatawan gitu, teman-teman. Berbicara tentang pada masa kerajaan ini, ada juga teman-teman yang ada di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di wilayah Nusa Tenggara Barat atau daerah Lombok itu pada zaman dulu sudah ada juga nih, teman-teman. Ada namanya Taman Narmada. Nah, Taman Narmada ini adalah sebuah bentukan tempat pariwisata buatan bentukan Raja Anak Agung Karangasem. Jadi pada waktu itu Raja Anak Agung Karangasem sengaja membuat narmada. Itu seperti
ya seperti sungai, ada airnya begitu. Nah, dengan tujuan untuk pengairan tadi, lalu memang untuk wisata pada masa itu, untuk mandi, dan segala macamnya. Oke teman-teman, berbicara tadi kita tentang sejarah pariwisata pada masa pada masa kerajaan, lalu kita akan berkontinu atau melanjutkan pada masa kolonial, pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi di Indonesia pada waktu itu tuh sudah ada pariwisata, terutamanya di zaman kolonial atau pemerintahan Belanda itu. Pada waktu itu namanya tapi bukan pariwisata teman-teman, tetapi namanya itu adalah Vreemdelingenverkeer. Nah, Vreemdelingenverkeer ini kemudian diubah menjadi namanya Toeristenverkeer, atau yang berarti pada waktu itu artinya itu adalah lalu lintas orang asing, kemudian diganti dengan istilah lalu lintas wisatawan atau Toeristenverkeer. Nah, Toeristenverkeer ini bertujuan untuk agar orang-orang tuh bisa lebih memahami makna dan tujuan sebuah perjalanan, makna dan tujuan sebuah kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat pariwisata tersebut. Berbicara tentang pariwisata pada zaman kolonial Hindia Belanda pada waktu itu di Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Jadi pada tanggal 13 April tahun 1908 itu pemerintah Hindia Belanda itu membentuk sebuah nama. Pada waktu itu namanya itu adalah Vereniging Tourism atau Vereniging Toeristenverkeer, yang artinya itu ada segala sesuatu yang mengatur tentang kegiatan pariwisata, baik tentang tour and travelnya atau tour leadernya dan segala macamnya, dan dengan tujuan untuk agar pariwisata pada masa itu tuh berjalan dengan baik gitu teman-teman. Berbicara tentang pariwisata itu juga pada zaman kolonial pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, banyak sekali wisatawan baik domestik dari Indonesia sendiri atau dari luar negeri itu mereka mendatangi daerah-daerah seperti Batavia, Bozenburg, habis itu lalu daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia lainnya gitu teman-teman. Nah, pada zaman kolonial sendiri, wisata di Indonesia itu sudah berkembang dengan baik, bahkan sudah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti di Singapura, lalu ada di Malaysia atau negara-negara di sekitarnya gitu teman-teman. Lalu kemudian memang terjadi sedikit kesulitan teman-teman pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu karena memang pada waktu itu perizinannya sedikit susah. Namun kemudian keberhasilan itu mulai dicapai. Nah, sehingganya keberhasilan pariwisata di Indonesia pada zaman itu memang tidak terlepas dari jalur pelayaran nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda sampai kepada Indonesia gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman yang kita bahas pada video kali ini tentang sejarah pariwisata, baik pariwisata pada masa kerajaan atau pariwisata pada masa kolonial. Lalu yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Anjela Mustikawati, yang akan membahas tentang pariwisata pasca kemerdekaan sampai selesai. Itu saja videonya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pada masa kolonialisme? Karena berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata, yaitu aktivitas perjalanan dan mobilitas manusia di suatu tempat ke tempat lain untuk menikmati pemandangan, keindahan alam, bahkan lain sebagainya. Aktivitas tamasya misalnya untuk pariwisata di Indonesia ini bermula pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang pada saat itu Indonesia masih menggunakan Hindia Belanda di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan awal pariwisata di Indonesia ini dimulai serta adanya suatu pergeseran, yaitu pergeseran istilah. Mengapa? Karena pergeseran istilah ini sering digunakan sebagai konsep pariwisata pada masa itu, sehingga lalu lintas orang asing dan lalu lintas wisatawan di Belanda dan Hindia Belanda mengalami suatu pergeseran. Yang selanjutnya adalah pariwisata pasca proklamasi. Mengapa dikatakan pariwisata setelah proklamasi? Karena
Indonesia pada masa itu mulailah membentuk struktur dan sistem pemerintahan. Apa tujuannya? Yaitu dengan tujuan mempertahankan status sebagai negara yang telah merdeka. Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata ialah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sendirinya. Tujuannya yaitu untuk rekreasi atau suatu kepentingan sehingga keinginan dapat terpenuhi. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah pariwisata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.